Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya sekalian? Alhamdulillah baik. Kembali lagi bersama kakak di pelajaran baca tulis Quran atau BTQ. Nah, untuk kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang istilah-istilah di dalam Al-Quran. Nah, dalam membaca Al-Quran kita juga harus memperhatikan istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran supaya kita tidak salah dalam membacanya, seperti ayat sajdah, saktah, dan lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting mengetahui dan mempelajari istilah-istilah dalam Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini kakak ingin memaparkan dan menjelaskan istilah-istilah tersebut. Nah, istilah yang pertama yaitu sajadah. Pada ayat sajadah disunahkan melakukan sujud tilawah. Sujud ini dilakukan di dalam atau di luar sholat. Disunahkan pula bagi yang membaca dan yang mendengarkannya. Hanya saja ketika di dalam sholat, sujud atau tidaknya tergantung imam. Jika imam sujud, maka makmum harus mengikutinya. Adapun beberapa ayat-ayat, tempat-tempat ayat sajadah seperti Quran surat Al-A'raf ayat 206, kemudian Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, kemudian surat An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 158, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, As-Sad ayat 24, Fussilat ayat 37, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, Al-Alaq ayat 19. Nah, itu. Jadi bagi yang melakukan sujud tilawah ini disyaratkan untuk menghadap kiblat, suci dari hadis, suci dari tempat dan pakaian. Boleh dilakukan diawali berdiri atau duduk. Nah, jadi langsung tuh. Jadi kita kalau pengen melakukan sujud tilawah ini, ya, jadi terserah, yang penting itu syaratnya tadi menghadap kiblat, suci dari hadis, suci tempat dan pakaian, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik. Yang kedua, tadi yang pertama itu sajadah. Jadi ayat sajadah ini biasanya ada tandanya di dalam Al-Quran ini, seperti kubah masjid gitu, atau beda-beda sih tergantung Al-Qurannya itu masing-masing. Oke. Tanda yang kedua yaitu sakta. Sakta ini berhenti sejenak tanpa bernafas. Di dalam Mushaf Timur Tengah, saktah ditandai dengan huruf sin. Ya. Bahkan ada juga yang di atasnya itu ada tulisan sakta. Kalau menurut Imam Hafiz, sakta hanya terdapat pada 4 tempat-tempat berikut, yaitu surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2, yang kedua surat Yasin ayat 52, yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27, dan surat Al-Mutaffifin. Itu yang kedua, sakta. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Yang ketiga ismam. Ismam ini yaitu menampilkan harokat dhamma yang terbuang dengan isyarat bibir. Jadi kalian tuh harus melihat bagaimana nanti guru kalian itu membacakan ismam. Jadi pada surat Yusuf ayat 11 ini, ya, kita bisa temukan ismam ini bacaannya itu menjadikan seakan-akan kita berisyarat huruf nun tanpa bersuara, seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat ada imalah. Ya, imalah itu biasanya yang tadinya fathah kita baca miring ke kasroh. Ya. Yang tadinya ro misalnya, kemudian dibaca re, seperti itu. Kemudian yang kelima ada tashil. Tas itu membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan atau samar, ya.
Menurut kaidah ilmu qiraat tashil disebut juga dengan baina miring. Artinya tashil dibaca dengan suara antara alif dan hamzah. Tashil terdapat pada surat Fussilat ayat 44. Ya, oke. Kemudian istilah selanjutnya yaitu naqal. Ya. Naqal yaitu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Hal ini dikarenakan hamzahnya berupa hamzah wasol, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Nah, nanti kalian bisa cari itu. Kemudian ini perlu diingat ya teman-teman, ini hanya sebatas pengetahuan kalian terlebih dahulu. Nah, untuk cara membacanya mungkin next time kita akan pelajari lebih dalam dan cara bagaimana membacanya seperti itu. Oke, yang ketujuh ada nun wiqayah. Nun wiqayah ini tandanya biasanya ada nun di bawah huruf-huruf ya. Jadi nun yang harus dibaca kasroh ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol agar tanwin tetap terjaga seperti itu ya. Kemudian ada sifar. Nah, sifar ini terbagi menjadi dua ya. Ini terakhir nih, sifar. Ada sifar mustadir, ada sifar mustatir. Biasanya tandanya itu bulat ya, ada yang lonjong. Kalau mustadir itu bulat, kalau lonjong itu namanya mustatil ya. Jadi tanda yang bulatan di atas alif, waw, dan ya yang menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak difungsikan. Jadi misalkan ada alif di belakang na, berarti yang tadinya bacanya na panjang, kemudian berubah karena ada mustadir tersebut jadi na gitu ya, bukan na. Oke. Kalau mustatir yaitu bulatan lonjong tegak, biasanya diletakkan di atas alif. Alif tersebut tidak dibaca panjang ketika wasol, namun dibaca panjang ketika wakof. Ya, itu fungsinya sifar mustatir. Baiklah, kesimpulannya teman-teman, dari pemaparan di atas yang kakak sudah jelaskan, dalam Al-Quran terdapat istilah-istilah Al-Quran yang sangat penting untuk dipelajari supaya kita tidak keliru dalam membacanya. Seperti itu ya. Istilah-istilahnya tadi ada sajadah, saktah, ismam, imalah, tashil, naqal, nun wiqayah, sifar mustadir, dan mustatir. Oke, mungkin itu aja dari kakak. Syukron lakum. Kafaitu hadza kalami atlubu afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi